in mining, which is di Pertamina. Oh, oke. Terus next mungkin terkait apa sih yang bisa aku apa sih yang aku pelajari dari ilmu ekonomi ini, jurusan ilmu ekonomi ini. Yang pertama adalah mengenai analytical thinking. Jadi kalau di pikiran kalian ekonomi dan sosum ya, itu mungkin cuman kayak bacaan, banyak baca dan segala macam. Nah, ini yang berbeda guys, karena ekonomi itu matematika banget. Kayak aku juga nggak expect sih kalau bakal sematematika itu. Kayak matematikanya itu pakai huruf juga gitu, nggak angka doang gitu. Bahkan mungkin kalau di universitas top dunia, ilmu ekonomi itu masuknya ke STEM alias Saintek bukan sosum gitu kan. Jadi itu bisa train your analytical thinking karena kalian bakal banyak lihat angka dan juga data gitu kan. Terus juga ngelatih critical thinking kalian karena ya aku ngerasa di IE itu orang-orangnya kritis-kritis sih. Jadi kita harus punya opini dan juga harus make sure itu tuh apa namanya strong gitu kan. Jadi ya itu ngasah critical thinking lah. Terus juga ngasih kamu broad perspective of course karena ya kan basically ilmu ekonomi kan belajar kayak gimana satu kebijakan itu bisa berdampak untuk banyak stakeholders atau banyak sektor gitu kan. Misal harga minyak ini turun gitu kan. Harga minyak ini naik. Nah, itu tuh kira-kira em, selain secara apa namanya masyarakat tapi juga dilihat kayak inflasinya akan seperti apa, terus ke perusahaan akan seperti apa, seperti itu dan problem solving. Dan selanjutnya adalah tentang FEUI. Nah, menurut aku lingkungan tuh sangat matters gitu ya untuk belajar karena menurut aku eh, kayak selain jurusan aku ilmu ekonomi, menurut aku yang nge-shape aku tuh juga FEUI gitu karena aku bisa lebih resilience, adaptif juga karena orang-orangnya tuh beragam gitu. Jadi aku bisa apa ya? Ya belajar banyak lah dari orang di sini dan juga exposure dan high standard juga. Selanjutnya adalah um, I think before you choose your career, you need to choose your starting point. Dan menurut aku, starting point yang aku pilih kemarin adalah untuk masuk ke uni dan juga jurusan yang aku inginkan. Kenapa penting? Karena uni itu bakal ngangkat kamu gitu loh, somehow. Kayak secara network, peer group, alumni, rekrutmen, dan juga exposure. Kayak misal kalau di FA itu pasti di kayak loker-loker yang YTTA itu pasti kayak di-share-nya di grup angkatan kita gitu, kayak di gatekeep gitu lah. Dan pasti di prioritasnya pasti anak-anak IE gitu misal. Dan maksudnya kayak masuk kampus bagus dan jurusan yang bagus tuh pasti kayak ngangkat kamu banget lah. Soalnya kayak tiap aku ke tempat baru, aku ngerasa kayak dilihatnya tuh kayak wah FE gitu. Padahal ya sebenarnya kita ngerasa biasa aja gitu. Jadi ya itu bakal ngasih kalian akses to opportunities yang gede banget gitu. Oke, jadi gimana sih waktu itu aku eh, mencapai ini gitu. Jadi aku masuknya tuh lewat SBMPTN guys. Nah itu mungkin eh, yang paling inilah ya, yang paling gak ribet karena emang kan tujuan kita kan awalnya pasti di SBMPTN dan aku linjur BTW. Nah yang aku lakuin ini adalah yang pertama aku nyari orang yang aku look up to gitu. Aku suka lihat orang keren terus aku bakal kayak motivated, terus aku bakal kayak mungkin ngikutin dia gitu. Karena aku ngerasa kayak kalau udah ada sosoknya itu lebih apa ya, lebih berasa mudah digapai gitu loh somehow ya. Jadi ya aku harus cari orang idol aku lah gitu gampangnya. Terus aku juga sangat komit ya guys waktu itu kayak aku kalau misalnya nggak masuk IEUI aku ngerasa ya udahlah nggak usah kuliah gitu kalau bisa kayak kalau bisa gap gitu karena aku emang se apa ya die hard itu waktu itu terus aku juga selalu show up aku tuh nggak pernah bukan nggak pernah ya kayak hampir nggak pernah bolos kelas inten mungkin saksinya dan tertulis ini ada yang bisa memberikan kesaksian gitu karena aku emang serajin itu bahkan gak ada kelas pun aku dateng setelah kelas sebelum kelas itu pasti aku tambahan bener-bener dan aku tiap kelas tuh pasti merhatiin gitu terus aku juga latihan soal banyak banget aku buku inten tuh aku udah
rata gitu lah pokoknya. Terus aku juga maximize every opportunity. Opportunity aku waktu itu adalah ya aku les di Inten. Jadi aku harus maximize itu aku ngerasanya. Karena ya dulu aku ngerasa les di Inten tuh mahal ya guys ya. Kayak itu tuh investasi orang tua aku dan ya mungkin kalau compare to other brand juga ini termasuk mahal dan aku ngerasa nggak bisa nih aku buang-buang duit orang tua gitu kan. Jadi aku benar-benar maximize itu yang sampai kayak senyintan itulah gitu. Dan aku juga nge-track progress aku dan nggak lupa juga belajar dan percaya sama prosesnya. Nah ini mungkin apa ya, barang bukti. Maksudnya biar kalian nggak mikir aku bohong ya guys. Kayak mungkin nih orang masuk UI gara-gara udah pinter dari sana. Kagak ya. Maksudnya sama sekali enggak guys. Aku benar-benar belajar yang belajar. Jadi dan the good thing is karena kalian ngelihat aku yang maksudnya emang orangnya belajar. Jadi ya, ya itu visible juga positif juga buat kalian buat mencapai itu. Karena kan aku nggak terakhir yang ya udah yang mana aku benar-benar belajar waktu itu. Nah, jadi mungkin take away-nya adalah di sini ya kalian harus bermimpi besar dan kalian harus konekin itu dengan big effort. Jadi ya jangan mimpi doang tapi nggak effort ya guys, sama aja bohong gitu. Jadi ya ini mungkin kunci dari segala kunci juga. Dan formulanya ya clear goal, extreme konsistensi, latihan, terus ngitung progresnya juga, belajar dari yang lain, terus maximize opportunity dan juga the right support system. Dan kalau yang tentang support system ini pastinya Intan berperan lah eh, dalam menjadi support system aku karena ya lingkungannya, guru-gurunya dan juga materi yang diajarkan tuh, membantu aku lah buat, belajar lebih banyak, apalagi aku linjur kan. Jadi aku have no idea di awal tuh tentang IPS gitu, tentang sosum gitu, tapi ya Inten, waktu itu membantu, gitu sih. Mungkin karena waktunya udah habis ya guys, itu dulu dari aku. Nanti mungkin, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan waktu Q&A session atau mungkin kalian kalau mau, masih ngobrol, pengen diskusi dan ngobrol sama aku bisa banget reach out di Instagram ataupun mungkin di WA gitu. Sekian presentasi dari aku teman-teman, terima kasih. Terima kasih Rachel, keren sekali ya Dek ya presentasinya ya. eh Seperti yang dibilang Pak Ade juga ya tadi Rachel ya harus clear ya, harus jelas ya Dek ya impiannya seperti apa, kemudian usaha yang mimpinya harus besar, kemudian usaha yang dilakukan juga harus sebesar mimpinya gitu ya. Tadi sudah banyak sekali barang bukti juga yang dikeluarkan Rachel, di mana itu ada buku progres, kemudian ada modul yang sudah nggak tahu kemana sampulnya, saking seringnya Rachel belajar ya. Oke, kemudian kita akan masuk ke narasumber yang kedua. Yang pertama tadi Rachel ilmu ekonomi yang masih luas sekali ya. Lalu yang kedua ini kita akan lebih ke mengerucut ya. Dari ilmu ekonomi kita masuk ke ilmu akuntansi. Dek Nargis dari akuntansi UI, silakan Dek. Oke. Reaction yang banyak, Rek. Wih, keren. Oke, halo semua. Perkenalkan, aku Nargis, Nargis Yahya, biasa dipanggil Nargis. Aku kuliahnya di Akuntansi Universitas Indonesia. Mungkin kayak sedikit introduction dulu kali ya tentang aku. Uh, aku tuh dulu SMA-nya di SMA Negeri 3 Malang. Aku lulus di tahun 2021, terus aku lanjut di Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis di sampai 2025. Lalu sekarang aku lagi bekerja sebagai Assurance Associate di EY Indonesia gitu. Nah, mungkin kita akan bedah lebih ya, kayak apa sih akuntansi-akuntansi ini gitu. Sebelum itu kayak aku mau cerita dulu sih perjalanan aku kalau bisa dari Malang sampai akuntansi UI karena menurutku ini agak impossible juga gitu pada saat itu. Nah, cuma kayak ceritain itu dimulai dari aku kan di SMA 3 Malang ya. Kita kalau
SMA 3 Malang itu singkatannya Semanti. Nah, di Semanti ini aku tuh sebenarnya masuknya di jurusan IPA. Di jurusan IPA aku belajarnya tuh kayak fisika, kimia, biologi, matematika gitu. Setahu aku beda ya sama sekarang. Kayak dulu tuh bener-bener dibagi kayak IPA, IPS gitu. Nah, aku belajar IPA. Terus selama aku belajar IPA ini, aku tuh kayak cukup bimbang gitu. Kayak selama belajar biologi, fisika, kimia kayak nggak ada yang klop gitu. Oleh karena itu aku kayak aku harus lintas jurusan deh. Dan kebetulan pada saat itu tuh aku juga lagi kalau di Semanti itu ada namanya apa lintas minat. Jadi kita bisa ngambil mata pelajaran anak IPS gitu. Dan aku kebetulan pas itu ngambilnya ekonomi. Pas aku belajar ekonomi, aku tuh merasa kayak logiknya lebih dapet, aku lebih happy belajarnya, aku lebih paham, pokoknya kayak lebih klop gitu dibanding yang lain. Dan aku kan juga suka matematika kan, di ekonomi kan juga banyak kan, hitung-hitung gitu-gitu. Jadi aku lebih kayak lebih klop aja gitu sama ekonomi. Oleh karena itu aku akhirnya memutuskan untuk lintas jurusan dari IPA ke IPS gitu. Nah pas aku tahu lintas jurusan, aku kan mau cari-cari les-lesan kan. Akhirnya aku kayak memutuskan untuk di Inten karena ngelihat dari alumni-alumninya kayak oke gitu. Jadi ya udah kan aku di Inten, aku mulai belajar dari nol banget di Inten dari kelas 12 awal. Ingat banget nih ada Padika wali kelas aku. Eh, aku benar-benar belajar dari nol, belajar sejarah dari nol, sosiologi dari nol, ekonomi aku ngulang dari awal, geografi aku juga dari nol gitu, benar-benar di Inten. Terus untuk masalah jurusan sendiri, aku juga baru kayak ada fixnya itu pas di Inten juga. Jadi kayak ada cerita juga pas aku belajar ekonomi di Inten, aku kan awalnya emang mau ekonomi doang kan. Kan ekonomi banyak nih, tadi ada Karacel, ada ilmu ekonomi, ada manajemen, ada akuntansi, ada bisnis Islam, ada ilmu ekonomi Islam, kan banyak tuh pilihannya. Nah, kenapa aku pilih akuntansi? Sebenarnya itu gara-gara aku inget banget nih, aku belajar ekonomi pertama di Inten, kalau nggak salah materi pertama itu belajar akuntansi karena pada saat yang sama di kelas 12 itu lagi belajar akuntansi juga gitu loh. Jadi intent tuh kayak nyamain gitu materinya sama yang kita pelajarin di kelas sekolah gitu. Nah, terus aku belajar akuntansi, aku merasa akuntansi itu kayak oke banget terus kayak cocok banget sama aku karena dia tuh kayak exact gitu loh ilmunya. Kayak jurnalnya debit pasti kredit. Sedangkan kalau yang kayak ilmu ekonomi, manajemen itu kayak lebih perlu kayak analitikalnya lebih perlu gitu. Sedangkan aku sebenarnya anaknya matematik banget kan. Jadi kayak aku merasa lebih klop akuntansi gitu. Akhirnya aku memutuskan akuntansi untuk universitasnya sendiri. Aku tuh milihnya awalnya mau UI atau enggak UGM karena kalau dari orang tua aku tuh syaratnya gini, kalau aku mau merantau aku harus di Big Three, top 3 maksudnya. Mau UI, UGM atau ITB gitu. Atau enggak kalau selain itu aku harus di UB aja karena sama udah bagus kan. Kayak ngapain harus keluar gitu. Jadi pada saat itu aku bener-bener kayak ngebet banget mau akuntansi UI atau UGM. Kalau ITB sini kan nggak ada akuntansi kan. Jadi ya udah tuh, itu tujuan aku dari awal dan uh, Inten itu bantu aku buat milih itu juga gitu. Nah, terus selama Inten aku tuh sama kayak tadi aku relate banget sama cerita Kak Rachel karena bener-bener aku merasa aku di Inten lumayan all out. Mungkin ada guru-guru aku ke di sini yang bisa membuktikan. Aku tuh bener-bener kayak kalau di kelas pada zaman itu kan masih COVID-19 kan. Aku bener-bener kayak yang kalau bisa on cam aku on cam. Karena aku merasa kalau gak on cam pasti kita tuh kayak ke distract yang lain gitu loh. Jadi aku mau gak mau aku harus on cam biar aku tuh kayak dengerin penjelasan materi di kelas. Terus aku juga cukup selalu mengerjakan progres, latihan soal, bikin mind map, bikin notes. Aku try out juga kayak take it serius gitu. Kayak aku bener-bener kayak deg-degannya tuh kayak beneran ujian gitu kalau try out. Aku bener-bener all out banget di Inten. Dan akhirnya, alhamdulillah aku SBMPTN-nya aku keterima di akuntansi UB dan untuk UI sendiri aku keterima melalui jalur SIMAK atau jalur mandirinya. Dan aku akhirnya memilih akuntansi UI ya, karena ya itu emang dari awal tujuannya itu sih kurang lebih perjalanan aku dan kenapa aku milih akuntansi. Nah, terus dari tadi kan aku kayak nyebut akuntansi gitu kan. Jadi sebenarnya apa sih akuntansi? Mungkin kalau bahasa gampangnya itu akuntansi itu sebenarnya bahasa bisnis. Jadi akuntansi itu ngubah transaksi sehari-hari. Jadi sebuah informasi yang membantu kita ngambil keputusan.
Mungkin kalau cara gampangnya gini kali ya, kayak misal nih kita kerja di warung nih, kita kerja di warung, kita mau tahu nih sebenarnya warung kita tuh profit atau enggak. Itu kan kita pasti cara kita tahu adalah kayak kita mencatat nih keuangan kita, kita eh, catat pendapatan kita sehari berapa gitu, pengeluaran kita sehari berapa. Jadi kita bisa ngeliat nih, ini untung atau enggak. Nah, basically akuntansi itu gitu, kita pencatatan keuangan gitu. Yang ntar nanti pencatatannya itu akan menjadi sebuah laporan keuangan, yang laporan keuangan itu akan menjadi eh, an- yang akan dipakai untuk kita menganalisis bisnis kita gitu. Jadi intinya akuntansi itu kayak gitu. Nah, untuk apa aja yang dipelajarin? Pastinya kita mempelajarin akuntansi. Nah, akuntansi kan tadi aku bilang kan, akuntansi itu pencatatan. Jadi pencatatan itu kayak pastinya ada standarnya. Jadi biar setiap perusahaan itu akan ada sama gitu loh cara pencatatannya. Nah, di akuntansi, di jurusan akuntansi, ntar kita akan belajar ini kayak sesuai standar yang ada kalau di Indonesia namanya PSAK. Jadi kita akan belajar materi-materi akuntansi yang sesuai regulasi atau PSAK gitu. Nah, selain itu, kita juga akan belajar kayak audit, perpajakan. Kita juga dapat insight-insight di luar akuntansi, kayak ada investasi pasar modal, bisnis manajemen, sama ekonomi dan finance gitu. Nah, kenapa kalau di akuntansi, kenapa sih kayak kita nggak belajar akuntansi doang? Kenapa kita dikasih pelajaran kayak dari segi bisnisnya juga, dari segi ekonomi? Jadi, karena kayak misal nih, kita udah belajar akuntansi doang tuh nggak bisa, karena untuk menganalisis sebuah laporan keuangan, itu tuh kita tuh perlu dari berbagai perspektif gitu loh. Dari bisnis kita perlu tahu bagaimana bisnis itu berjalan, dari segi ekonomi kita perlu tahu kayak kondisi ekonomi impactnya ke pendapatan kita, ke aset kita gitu-gitu. Jadi kayak semua ini berkaitan. Jadi ntar di akuntansi itu kita nggak cuma belajar akuntansi, tapi ntar kita akan mempelajari kayak dari berbagai aspek gitu, dari bisnis, dari ekonomi gitu. Jadi kalau di FEUI sendiri sih, nanti semester awal-awal kita tuh ntar bakal dapet pengantar ekonomi, pengantar akuntansi, pengantar bisnis, pengantar manajemen. Jadi kita tahu dari segala aspeknya gitu. Nah, untuk selain dari pembelajarannya ya, sebenarnya aku cukup relate sama Kak Relate tadi, sama Kak Rachel tadi, karena di akuntansi UI sendiri banyak banget opportunity di luar kelas gitu. Yang pertama banyak banget organisasi dan kepanitiaan, sampai kita tuh nyebutnya fakultas event dan bazar, saking banyaknya. Dan aku menurutku tuh salah satu hal yang bikin aku berkembang di FEUI adalah si organisasi sama kepanitiaan ini, karena benar-benar kita di situ kita dapat koneksi, ngelatih soft skill, ketemu berbagai orang-orang baru. Apalagi kan aku kayak dari Malang gitu ya, Malang ke Depok bener-bener kayak yang nggak kenal sama siapa. Itu aku dapet teman dan koneksi itu bener-bener dari organisasi dan kepanitiaan. Jadi selain itu di FEUI juga internship opportunitiesnya juga oke banget. Kayak banyak banget kerjasama sama perusahaan-perusahaan ternama yang memudahkan kita gitu loh. Jadi ini oke banget. Terus selain itu dari beasiswa juga banyak banget di UI itu beasiswa-beasiswa. Jadi kalian kalau jangan takut kayak mungkin kayak kalian nggak pede takutnya nggak bisa survive di UI gitu. Dan jangan takut karena banyak banget beasiswa-beasiswa yang ada yang kalian eh, menurutku kayak cukup mudah didapatkan gitu loh, aksesnya lebih oke gitu. Dan kompetisi-kompetisi juga banyak. Sebenarnya aku bukan anak kompetisi sih, cuma kayak orang-orang di sekitar aku banyak banget yang ikut kompetisi-kompetisi internasional gitu. Jadi kayak banyak banget hal yang bisa kita lakuin di luar kelas gitu. Selanjutnya, kalau dari karir, sebenarnya akuntansi itu karirnya yang paling umum ya, paling umum selain menjadi accountant di sebuah perusahaan, kita tuh bisa jadi auditor atau konsultan pajak gitu kan. Terus kalau aku sendiri, aku memilih karir sebagai auditor karena auditor itu kayak pondasi yang bagus buat memulai karir kita sebagai accountant gitu. Kalau karena di audit itu, ya aku harus menjelaskan dulu ya apa itu audit. Sebenarnya audit itu kan tadi kan aku mention kan kalau orang accounting tuh ntar ending hasilnya itu laporan keuangan. Nah, kita tuh sebagai auditor eksternal terutama, kita tuh tugasnya untuk memake sure laporan keuangan yang di state dari sebuah perusahaan itu
udah terbukti gitu loh, ada buktinya. Jadi perusahaan itu nggak bisa asal nyebut kayak aku punya keuntungan 100 M gitu. Nggak bisa. Kita tuh harus eh, ada supporting dari auditor bahwa emang kependapatan dia tuh emang 100 M gitu. Jadi pekerjaan aku hari-hari tuh ya udah mencari bukti gitu. Nah, terus tapi selain jadi auditor ada bisa jadi konsultan pajak, konsultan bisnis, bisa di company kita bisa jadi accountantnya, bisa jadi internal audit kayak Kak Rachel tadi, terus bisa jadi finance gitu. Kita bisa juga di investment banking, equity research, asset management, kita bisa juga jadi analis, dan kita juga bisa jadi uh, di pemerintah dan regulator. Jadi kita bisa jadi Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, BPK. Jadi menurutku karirnya cukup oke sih kalau accounting ini. Karena gimana ya, semua perusahaan tuh pasti butuh accountant. Jadi kayak aku merasa dari aku dan teman-teman aku tuh kayak lebih mudah mendapatkan pekerjaannya gitu. Karena pasti ada aja yang selalu open. Itu sih, gitu. Untuk secara karir. Nah, aku ini ini ada Padika nih fotonya. Nah, kontribusi Inten menca eh, selama perjuangan aku mencari mencari PTN yang pas itu apa sih? Yang pertama aku jadi kayak lebih disiplin belajar karena bener-bener Inten itu kan udah kayak terprogram gitu ya. Kayak di sebelum kelas ada kuis, setelah kelas ada kuis, terus bikin mind map, bikin progress. Itu tuh kayak bener-bener membantu aku disiplin belajar. Malah menurutku tuh aku paling disiplin selama seumur hidup aku tuh pas aku di Inten karena bener-bener kayak yang aku nggak pernah sedisiplin itu. Jadi ya di situ aku merasa aku belajar banget menjadi disiplin. Terus aku jadi kayak merasa juga aku lebih percaya diri gitu. Karena di Inten tuh kan kita kayak dilatih ngerjain soal banyak banget kan. Jadi aku tuh merasa kayak aku udah menemukan berbagai jenis soal gitu. Jadi kayak lebih percaya diri aja overall gitu. Terus aku di Inten kita juga kayak jadi ada target dan arah yang jelas, gurunya juga sangat suportif. Terus kayak materinya tuh logiknya dapat karena kita kebiasaan bikin mind map gitu kan. Terus aku yang salah satu yang benefit yang aku suka adalah kita jadi tahu perkembangan diri kita tuh sampai mana. Karena kan ada tryout kan. Jadi tahu kita ternyata oh aku kurang di sini, aku uh, kurang di uh, mata pelajaran ini gitu. Itu sih kalau di kontribusi Inten terhadap perjuangan aku ini. Nah, mungkin dari aku itu aja. Mungkin pesan buat teman-teman di sini, maksimalin kalian Inten, karena aku merasa pendidikan itu sangat mengubah hidup aku. Jadi, perjuangan aku selama kelas 12 itu kayak terbayarkan semua gitu loh. Jadi, kalian kan udah dapet kesempatan nih di Inten. Itu maksimalin banget, karena nggak semua orang punya opportunity resource belajar kayak di Inten. Itu sih. Sekian dari aku. Mungkin kalau ada question, ntar di Q&A ya. Terima kasih. Luar biasa sekali, Nargis. Kasih reaction dong, teman-teman. Oke, semoga sukses ya, Dek Nargis ya. Oke, tadi ini sudah yang kedua ya. Tadi yang pertama ada Rachel dari Ilmu Ekonomi dan Nargis dari Akuntansi yang sama-sama dari Universitas Indonesia, begitu ya. Tadi mungkin dari dua jurusan ini teman-teman sudah punya bayangan ya. Jadi bagi kalian yang suka menghitung, yang suka matematika, bisa banget nih masuk jurusan ilmu ekonomi dan akuntansi, begitu. Bagi yang nggak suka hitung-hitungan tapi tetap pengen masuk gimana? Ya, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah terbiasa akan suka dengan sendirinya, gitu ya. Kemudian tadi kalau saya perhatikan ternyata Nargis dan Rachel itu punya pola yang sama ya, di mana mereka berdua sama-sama kerja keras di Inten, kemudian tidak skip kelas, bisa selalu ikut TO dengan baik seperti itu. Lalu apa lagi ya, Re? Oh ya, saya juga mau mengingatkan ke teman-teman yang tadi sudah dibilang Pak Dika juga bahwa bisa disiapkan eh, rangkuman catatan materi. Nanti bisa kalian upload ke story, kemudian bisa tag Prosus Inten Jatim. Nah, nanti bagi catatan yang terpilih, yang kreatif, yang isinya menarik, akan mendapatkan
hadiah yang menarik gitu. Boleh disiapkan. Nah, seperti yang dibilang Rachel juga ya, sebenarnya ilmu ekonomi memang agak terdengar asing ya, karena beberapa anak adik saya dan anak-anak IPS yang saya perhatikan jarang yang ambil ilmu ekonomi, sedangkan kalau akuntansi kan banyak sekali ya. Jadi dua tadi kesimpulannya, kalau misalnya ingin mendapatkan jurusan impian ya harus kerja keras dan juga bagi kalian nih, Mbak Cindy ulangin lagi, kalau suka matematika, suka hitung-hitungan, bisa banget pilih dua jurusan tersebut. Oke, tadi sudah ada dua rumpun ya dari FEB, Ekonomi Bisnis. Kita sekarang lanjut ke jurusan yang juga banyak dipilih, banyak diminati oleh anak-anak IPS, yaitu hukum. Nah, kita sambut narasumber yang ketiga, Widi dari Hukum UNER. Silakan Widi. Iya, Reactionnya jangan halo lupa. Mbak. Halo Dek, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke. Sekarang lagi apa Dek kesibukannya? Masih kuliah ya? Enggak, Bu. Aku sekarang alhamdulillah sudah kerja di Bank Syariah Nasional. Mungkin beberapa rekan-rekan di sini taunya BTN ya. BSN Oh, Syariah sendiri ini BTN. BTN Syariah, BSN ini pecahannya gitu loh. Pecahannya dari BTN Syariah gitu atau BTN. Sekarang jadi legal staffnya di sana. wih, keren sekali ya. Jadi staf legal. Oke, Widi. Silakan Dek berbagi ilmu ke adik-adik. Siap. Ini kan tadi aku pesan kalau nggak salah share screen. Tapi aku share screen sendiri aja ya, nggak apa-apa. Oh iya, boleh Dek. Oke, siap. Udah kelihatan nggak ya? Tapi sebentar. Tak gini, tak. Sudah. Bentar. Aku full screen mode. Nah, mantap. Oke, baik. Terima kasih, Bu Cindy. Izin Pak Rado, Pak Romi yang dari tadi chat sama saya di Zoom, terus Pak Dika juga. Itu orang-orang yang sangat berjasa buat saya. Buat aku karena mereka ini yang banyak kasih insight ke saya, terus kasih ilmu-ilmu gitu ke aku juga gitu. Nah, senang sekali untuk dapat diundang di Inten karena jujur kalau bisa dibilang Inten ini aku bilang sebagai alma mater gitu karena emang aku 2 tahun di Inten gitu ya teman-teman. Yang pertama di tahun pertama sama di waktu gap year seperti itu. Mungkin nggak banyak yang akan aku kasih ke teman-teman sekalian dari PPT ini karena ini PPT yang sangat mendadak. Bisa dilihat teman-teman sekalian ada notebook LM di pojokan karena saking sibuknya orang di dunia perbankan. Mungkin ada beberapa apa mungkin temannya atau mungkin orang tuanya rekan-rekan sekalian yang hidup di dunia perbankan karena orang di dunia perbankan bukan 9 to 5 atau 7 to 3, kita kerjanya 24 jam seperti itu. Oleh karena itu mari kita lanjutkan. Mungkin perkenalan dulu ya. Halo teman-teman, aku Widi Dapata Kusuma. Inten 2020 dan 2021, 2 tahun aku di Inten. Eva Uner tahun 2021 dan sekarang lagi menjadi legal staff di Bank Syariah Nasional seperti itu. Nah, kita bahas mitos dan fakta dulu tentang jurusan hukum ya rekan-rekan sekalian, teman-teman. Yang pertama adalah mitosnya cuma hafal ribuan pasal dan undang-undang. Faktanya tuh enggak rekan-rekan sekalian. Faktanya di hukum sendiri itu kita nggak menghafalkan undang-undang. Kita nggak hafalkan peraturan. Seperti yang di judul tadi kan more than just memorize the rule of law, tapi kita harus memahaminya gitu. Nah, faktanya adalah kita itu melatih legal reasoning kita atau cara bagaimana kita berpikir sebagai yuris, sebagai seorang mahasiswa hukum dan berfokusnya adalah problem solving. Dengan cara apa? Dengan cara membedah kasus dan asas dan teori hukum. Sehingga undang-undang itu tuh dinamis, sehingga dapat berubah-ubah seiring dengan berjalannya waktu. Seperti yang mungkin rekan-rekan sekalian tahu, beberapa kali pemerintah kita juga mengganti undang-undangnya tiba-tiba gitu. Nah, undang-undang ini dinamis sehingga semuanya itu bisa dilihat atau diakses lewat database. Bagaimana kita belajar atau mempersiapkan sebuah pemikiran-pemikiran yang terstruktur sebagai seorang yuris itu hal yang
diperlukan dibandingkan dengan menghafal ribuan pasal dan undang-undang. Lalu yang mitos yang keduanya adalah tiap hari berdebat dan ngotot. Nah, debat ini itu mungkin kayak sebagian kecil dari hidup sebagai orang hukum ya teman-teman. Karena mungkin eh, teman-teman tahu pernah dengar moot court atau peradilan semu. Di sana mungkin kalian akan belajar tentang debat dan lain sebagainya, tapi secara apa ya, secara luas tuh nggak cuma debat aja. Kita itu yang paling krusial adalah membaca kritis literatur hukum, baik itu internasional maupun nasional, dan menyusun naskah legal drafting gitu. Dan kalau rekan-rekan sekalian tuh bilang anak hukum itu jago ngomong dan lain sebagainya, enggak. Kita itu bukan jago ngomong. Jago ngomong itu cuma sebagian kecil. Orang hukum itu harus tahu bagaimana caranya menyusun sebuah argumen atau sebuah reasoning atau logika yang runtut seperti itu. Nah, yang ketiga adalah mitosnya lulusan hukum itu pasti jadi pengacara atau di bidang litigasi. Aslinya enggak, teman-teman. Laskap karirnya hukum itu sangat luas. Kayak contohnya aku tiba-tiba jadi hidup di dunia perbankan yang bahkan nggak ada hubungannya sama hukum sama sekali meskipun divisiku di divisi legal. Tapi faktanya Laskap Karina itu sangat luas, kayak korporasi jadi compliance associate, lalu konsultan riset hingga instansi publik. Kalau instansi publik mungkin rekan-rekan sekalian pasti tahu kayak jaksa ataupun jadi PNS dan lain sebagainya. Lalu mitos yang keempat adalah ilmu yang saklek, kuno, dan tidak berkembang. Mungkin ada beberapa rekan-rekan sekalian yang tahu bahwa aturan undang-undang kita itu mengadopsi dari aturan Belanda. Pasti Pak Dika tahu kalau itu. Karena Pak Dika jurusannya, jurusan guru sejarah ya Pak ya. Nah itu, nah tapi faktanya itu sangat modern. Jadi ilmu hukum itu sangat modern. Kita membahas regulasi tentang transisi energi, carbon trade, pelindungan data pribadi hingga tata kelola tambang. Nah, fun fact-nya adalah ketika aku kuliah, aku fokusnya lebih ke hukum pertambangan teman-teman. Tapi kenapa kok ke perbankan? Ya rezekinya, gitu. Lalu yang keempat adalah pelarian terbaik dari matematika. Itu merupakan hal yang tidak mungkin, teman-teman. Karena kalau kalian mikir matematika gini-gini, yang aku dapatkan selama aku nginten ya, jadi buten. Matematika itu bukan cuma soal ngehitung aja, ngehitung angka, tapi matematika itu lebih ke bagaimana kita punya logical reasoning yang baik, gitu. Penarikan kesimpulan, terus tentang apa namanya, mungkin kalian pernah dengar modus tollens dan modus ponens. Nah, itu juga dipelajari teman-teman di hukum, gitu. Sehingga faktanya adalah di hukum sendiri itu butuh kerangka sistematis dan logis. Tetap juga berurusan dengan angka seperti valuasi kontrak bisnis, waris, kerugian negara, dan perhitungan karbon. Nah, yang di waris ini kan banyak juga ada waris Islam dan lain sebagainya. Waris itu juga tetap ngitung-ngitung seperti itu. Jadi, kalau kalian mikir hukum, masuk hukum biar nggak ada hitungan, ya jangan salah gitu. Nanti kalian kaget. Next. Nah, kemarin kan sempat disuruh sama Bu Vivit. Aku nggak tahu ya, karena sistemnya kan beda kan. Sekarang kan kalian ini disuruh milih beberapa mata pelajaran yang relevan sama jurusan yang kalian pilih gitu. Nah, mungkin apabila bisa aku petakan beberapa mata pelajaran yang bisa relevan sama jurusan hukum ini. Yang pertama adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Karena apa? Kalian tuh bakalan baca, 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 dan baca. Karena kalian nggak bakalan berhenti untuk membaca. Baik itu naskah nasional maupun naskah Inggris. Mana jurnal-jurnal internasional gitu. Bahkan ada beberapa kasus kayak aku semisal aku riset tentang tambang itu pun nggak bisa ngeriset tentang aturan yang ada di Indonesia aja, tapi aturan-aturan yang ada di luar negeri kayak Australia, seperti itu. Lalu yang kedua ada sosiologi. PPK ini ngapain tak masukin ya? Aku agak lupa juga. Kenapa kok aslinya itu sosiologi sama sejarah, teman-teman? Karena, nah ini tak jelasin di bawah ini. PIH. PIH itu pengantar ilmu hukum sama pengantar hukum Indonesia. Itu kalian akan lebih banyak untuk belajar tentang sejarah. Sejarah tata kelembagaan, pengaruh sistem dari Belanda itu bagaimana. Bagaimana aku bisa bilang kalau bahasa Belandanya itu Bergelek Wetboek itu kitab peraturan hukum perdata. Kitab peraturan hukum perdata kita kan masih tetap pakai menggunakan sistem Belanda sampai sekarang. Itu kalian akan belajar banyak, akan berurusan sangat banyak dengan sejarah.
mungkin kalian akan berdebat dengan Pak Dika ya, teman-teman nanti waktu progres. Karena itu pekerjaan saya sama Pak Dika dulu waktu progres. Nah, lanjutnya adalah matematika. Meskipun kita nggak sebanyak mungkin kayak Agis ataupun Kak Rachel tadi bahas tentang matematika, tapi kita juga nggak terlepas dari matematika. Kayak misal mungkin berbasis formula jika A maka B. Itu kan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan kan diajarinya kan di matematika ya, Pak Rado mungkin sama beberapa guru-guru pengetahuan pengetahuan kuantitatif. Nah, itu juga dipelajari di apa namanya? Di hukum, lebih ke ilmu deduktif sama induktifnya. Nah, ini membedah premis mayor ke minor menjadi kesimpulan yang solid, objektif, dan tak terpatahkan. Seperti itu. Lanjut. Nah, mungkin sedikit sekilas ya mungkin teman-teman sekalian ada dua pendekatan di ilmu hukum. Yang pertama itu normatif sama sosiolegal. Kenapa kok sosiologi tak masukkan? Karena ada beberapa fakultas, ada beberapa univ yang mungkin biar kalian nggak kaget nanti di hukum, ada beberapa univ kayak semisal UNER itu dia tuh sangat saklek harus terhadap aturan, nggak bisa masukin ilmu sosiologi. Kalau di beberapa univ kayak UGM, UI dan lain sebagainya itu mereka mau apa ya kayak ngasih pendekatan sosiolegal. Jadi kayak memasukkan ilmu-ilmu sosial kayak ilmu sosial, sosiologi ataupun ekonomi seperti itu. Gitu. Terus lanjut. Nah, mungkin ada empat pilar utama teman-teman di hukum. Yang pertama adalah hukum pidana, perdata, HTN, hukum tata negara, dan administrasi negara. Nah, kalau pidana sendiri ya kayak kalian tahulah seperti kayak pidana. Nah, pidana ini banyak jenisnya, kayak pidana korupsi, pidana narkotika, nafsa, terus pidana kesehatan, terus pidana-pidana yang lainnya. Kayak tadi yang dibilang sama Agis kalau nggak salah ya, tadi itu dia bilang kan auditor. Nah, di legal sendiri juga ada audit rekan-rekan sekalian. Namanya itu legal auditor juga sih. Jadi dia itu mengaudit beberapa peraturan perundang-undangan, bukan peraturan perundang-undangan, peraturan yang ada di perusahaan-perusahaan apakah sudah sesuai seperti itu. Nah, itu buat apa? Biar nantinya mereka nggak, contohnya mungkin di BUMN ya, BUMN kan milik negara, sehingga mereka itu punya tanggung jawabnya ke negara. Sehingga nanti kerugian yang diakibatkan oleh BUMN juga akan berurusan ke sama negara. Sehingga dalam hal ini, hukum pidana itu lebih ke antara negara sama individu. Ataupun mungkin bisa individu antar individu. Kayak semisal kejahatan pidana, pembunuhan, dan lain sebagainya. Tuh. Lalu ada hukum perdata mengatur kepentingan pribadi, individu versus individu, tapi lebih ke swastanya. Mungkin kalian pernah dengar tentang keperdataan, jumatan dan lain sebagainya, waris dan lain sebagainya, ataupun perceraian, notaris. Mungkin rekan-rekan sekalian ada orang tuanya jadi notaris, itu hukum perdata. Nah, yang terus pilar yang lain adalah hukum tata negara dan administrasi negara. Ini mungkin yang rekan-rekan sekalian jarang banget dengar karena pasti kalau bilang hukum mikirnya antara pidana atau perdata. Nah, ada HTN sama admin, teman-teman. Nah, HTN itu apa? Itu belajar tentang negara dalam keadaan diam. Maksudnya itu lebih ke kayak belajar tentang bagaimana itu urusan kenegaraan, kayak apa namanya, presiden, DPR, MK, dan sebagainya. Nah, kalian mungkin pernah dengar tentang gugatan MK, yang mungkin lagi ramai akhir-akhir ini, gugatan MK dosen UNER ke MK, atau mungkin juga apa namanya ambang batas umur mungkin sebelum-sebelumnya. Nah, itu dibahas juga di ATN. Padi kanggo yutok rek. Terus ada hukum administrasi negara, itu mesin birokrasi, dia itu belajar tentang negara dalam keadaan gerak gitu. Maksudnya itu kayak kebijakan. Contohnya mungkin yang aku pelajari ya teman-teman, ada izin tambang, AMDAL yang kalian mungkin pernah dengar. Terus apa namanya apa urusan-urusan kenegaraan gitulah. Nah, ini kalau hukum pidana sama perdata ini lebih ke individu sama individu ataupun individu sama negara. Kalau HTN sama HAN ini HTN itu lebih ke negaranya, HAN itu lebih ke aparatnya mungkin ya bisa tak bilang teman-teman. Dan itu sangat berkaitan erat dengan sejarah sama matematika karena dua yang aku pelajari, yang aku dapatkan selama inten, dua itu sih kayak bagaimana selama aku inten itu waktu aku sejarah ya waktu sama Pak Dika itu aku punya
apa ya, punya mindset kalau kalau belajar sejarah itu jangan ngapalin, tapi itu kalian dengerin Pak Dika sambil apa ya, bayangin kalau itu lagi lihat film gitu loh teman-teman. Jadi tentang ceritanya Pak Dika di PD kedua, terus PD pertama, terus mungkin bagaimana kemerdekaan Indonesia dan sebagainya. Nah itu kalian tuh jangan cuma ngafalin aja, tapi kalian tuh kayak dengerin kayak lihat film. Jadi kalian tuh lebih melekat di otak gitu. Begitupun juga waktu kalian akan belajar hukum, kalian tuh bukan ngafalin, tapi itu kalian memahami esensi atau substansi apa yang ada di suatu peraturan perundangan gitu. Jadi kalian tuh nggak cuma jadi, kalau di hukum tuh namanya corong undang-undang. Kalian tuh nggak cuma apa namanya, menyampaikan apa yang ada di peraturan perundang-undangan, tapi kalian juga ngasih alasan logis gitu. Lanjut, nah yang aku lakukan ya teman-teman, mungkin aku nggak sehebat narsum-narsum sebelumnya, meski aku beberapa kali magang dan sebagainya, tapi 3 kali magang kalau nggak salah. Yang pertama di OJK, BPN, sama di kantor notaris. Nah, kenapa kok magang itu penting banget nanti kalau kalian kuliah? Yang pertama itu kalian harus tahu antara teori sama prakteknya, karena antara teori sama praktek di dunia praktek itu sangat beda. Gitu. Minta skip aja. Kayaknya udah mepet juga waktu gue. Nah ini lanskap karirnya nggak cuma jadi pengacara. Yang pertama adalah corporate and compliance. Nah, fun fact-nya adalah aku ada di 3 ini, teman-teman. Iya, ada di 3. Punya pengalaman di 3 ini. Yang pertama di corporate and compliance. Aku kerjanya di perbankan dan pernah magang di OJK Kanwil Jatim. Di sini memastikan seluruh operasional bisnis dan kontrak perusahaan berjalan aman dan sesuai dengan aturan negara. Itu yang aku kerjakan. Jadi, setiap sektor bisa tak bilang ya, setiap sektor di dunia ataupun di Indonesia itu pasti butuh hukum gitu, karena katakan di perusahaan ya mereka hubungannya sama hukum, mereka pasti harus sesuaikan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan, entah itu apa namanya, akta pendirian dan lain sebagainya gitu. Lalu ketika di sektor publik atau aparatur negara, aku pernah magang di kantor pertanahan di Badan Pertanahan Nasional, Kementerian ATR BPN. Ya, bisa dibilang di sini mengabdi pada negara sebagai hakim, jaksa, atau menjadi analis hukum di berbagai kementerian. Ataupun mungkin yang aku tahu waktu itu kan di BPN itu ada 2 unit staff, ada 2 unit legal. Yang pertama adalah compliance sama litigations. Nah, waktu di BPN ini aku di litigationsnya. Jadi di sana ketika di BPN tuh banyak sekali kasus-kasus gugatan agraria atau pertanahan gitu. Lalu bisa menjadi legal researcher atau konsultan. Nah, di sini aku pernah magang juga, bukan magang ya, ya bisa dibilang jadi research associate atau mungkin bahasa awamnya itu kayak ASDOS. ASDOS di Pusat Studi Hukum Energi. Jadi waktu itu risetku lebih fokus ke hukum energi baru dan energi terbarukan. Atau mungkin teman-teman sekalian pernah dengar tentang WALHI, Warna Lingkungan Hidup Indonesia, ataupun ICEL, Indonesian Center for Environmental Law. Nah, itu semua adalah legal researcher atau konsultan, konsultan hukum. Lalu ada profesi spesialis lainnya kayak notaris, diplomat, kurator kepailitan maupun mediator. Nah, itu semuanya butuh ilmu hukum teman-teman. Tuh, terus blueprintnya kalau aku bilang ya, tips sukses calon mahasiswa hukum itu kepo isu terkini. Maksudnya itu kayak kalian harus tahu apa apa aja sih isu-isu yang sekarang gitu. Terus asas skill menulis, berkuat bahasa asing sama perluas networking. Terus mungkin kalau aku bilang sama kayak narsum-narsum sebelumnya, kunci jadi buten yang sukses adalah harus ambis. Mungkin bisa share pengalaman, jangan ditiru ya, tapi ya teman-teman ya yang anak-anak S12 ini. Dulu aku pernah dapat SP dari sekolah karena aku memilih untuk bolos sekolah dibanding bolos inten. Tapi jangan ditiru, karena itu sangat membahayakan. Karena kalian belum lulus. Gitu. Jangan ditiru ya teman-teman. Itu dapat SP dari sekolah. Maksudnya di sini adalah nggak apa-apa kalian mikir kalau misal sekolah itu nggak penting. Tapi faktanya adalah kalian tuh masih terhubung sama sekolah. Nah, tapi kalian tuh masih punya waktu-waktu yang lain. Kayak misal aku sama Pak Dika dulu, sama Pak Radu juga. Contohnya, tambahan-tambahan. Sampai jam 10 gas. Sampai jam 11, 12 gas. Itu pernah aku sama Pak Dika.
Terus progres itu jangan malas-malesan. Kalau ada TO itu kerjain gitu. Nah, beberapa hal yang yang masih terpatri mungkin ya, masih nyantol di pikiranku adalah ketika em, siapa guru bahasa Inggris kalau Bu Heni. Nah, Bu Heni itu bilang kalau kalian tuh di inten cuma butuh usaha aja. Usaha sama doa. Sama nurut ke guru-guru. Wis, ikut tok apa namanya tugas kalian. Habis itu udah serahin aja ke Tuhan, serahin aja ke Allah gitu. Itu sih sama mungkin nurut aja sama guru-gurunya dan ilmu yang di inten, apa yang kalian didapat di inten, kedisiplinannya, terus ilmu-ilmu pelajaran lainnya itu sangat berguna nantinya gitu. Mau itu ketika kalian kuliah ataupun kalian berorganisasi ataupun kalian bekerja itu teman-teman. Gak banyak yang ingin aku sampaikan. Aslinya banyak banget sih kalau misal aku pengen cerita tentang kehidupan kuliah. Ya mungkin itu aja yang ingin aku sampaikan. Mudah-mudahan sangat bermanfaat ya teman-teman sekalian. Terima kasih aku kembalikan ke Bu Cindy. Iya, terima kasih Widi. Sangat keren sekali ya. Mantap banget pemaparannya ini ya. Oke, jadi tadi Widi sudah banyak memberikan wejangan ya untuk teman-teman sekalian bahwa kalau di Inten itu ya harus ngambis, kemudian pokoknya ikuti aja lah ya. Apa sudah Inten programkan untuk kalian gitu. Oke, jadi kalau Mbak Cindy simpulkan ya, tadi Widi ada beberapa pesan bahwa dalam memahami belajar suatu materi, misalnya sejarah tadi ya, itu jangan yang dihafal banget, tapi perlu dipahami. Oke, begitu juga dengan ketika sudah masuk di jurusan hukum, maka tidak hanya sekedar menghafal, tapi banyak sekali yang harus dilakukan. Misalnya berpikir logik seperti itu, kemudian berpikir kritis, memahami, mampu menulis dengan baik, gitu ya. Lalu mengingatkan juga, ternyata di hukum itu tidak bisa lepas juga ya dari matematika. Barangkali di sini ada teman-teman yang berpikir, oh aku masuk hukum aja deh ya untuk menghindari hitung-hitungan. Itu ternyata masih ada ya, Rek ya, seperti kayak hukum waris, kemudian apa tadi banyak sekali ya yang masih pakai ilmu matematika. Nah, di sini Mbak Sini mengingatkan ke teman-teman sekalian, boleh dari sekarang disiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Seperti yang Pak Radu katakan tadi juga, bertanyalah sebanyak-banyaknya. Mumpung kita lagi bersama narasumber-narasumber yang sangat luar biasa ini ya teman-teman ya. Lalu nanti di akhir sesi, Mbak Cindy mau minta tolong buat apa namanya on cam ya, atau dari sekarang juga bisa kok on cam. Akhir sesi nanti kita akan foto bersama. Nanti Mbak Cindy screenshot Zoom-nya, tampilkan wajah-wajah terbaik kalian ya, Rek, ya. Nah, oke. eh ini kita akan masuk ke narasumber kita yang terakhir, yang keempat. Dari jurusan yang juga banyak diminati oleh teman-teman mungkin ya. Mari kita sambut Anissa dari Ilkom Unpad. Silakan Dek Ica. Reactionnya Rek. Terima kasih Kak Cindy. Apa kabar Ica? Alhamdulillah baik Kak. Oke. Ini fun fact ya. Ica ini anak wali saya ya Ica ya. Dulu. Tahun Iya, berapa Dek kamu 2023 ya? iya aku 2023. Oke. Silakan Dek. Oke, apakah udah terlihat share screen-nya? Sudah aman. Oke, sebelumnya aku ucapkan terima kasih banyak untuk moderator Kak Cindy dan juga pihak Inten yang sudah berkenan untuk mengundang aku untuk berbagi pengalaman, sharing ke teman-teman Inten yang saat ini menginjak kelas 12. Sebelumnya, aku ingin bertanya ke teman-teman semua,
ada nggak di sini yang sekiranya memang interest untuk masuk jurusan ilmu komunikasi? Mungkin teman-teman bisa reaction apapun reactionnya yang mau masuk jurusan Ilkom. Oke. Nah, sebenarnya salam kenal sebelumnya teman-teman. Aku Anissa, bisa dipanggil Ica. Saat ini berbeda dari kakak-kakak yang sebelumnya mungkin udah lulus dan juga udah kerja. Saat ini aku masih menginjak semester 7, masih skripsian dan juga dalam tahap magang. Jadi aku belum bisa sharing banyak terkait di dunia profesional, tapi aku pengen ngasih tahu teman-teman gimana sih jurusan ilmu komunikasi khususnya di beberapa univ yaitu di UI, UGM, Unpad, UNER dan juga UB. Tapi karena aku berasal dari Universitas Pajajaran, jadi mostly nanti aku banyak bahas dari ranah ilmu komunikasi Unpad. Nah, untuk Ilkom sendiri sebenarnya di beberapa univ seperti di UI, UGM, UNER, dan juga UB, Ilkom ini berada di bawah naungan Fakultas FISIP atau Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan beberapa peminatannya juga berbeda. Contohnya di Ilkom UI itu peminatannya ada di humas, jurnalisme, advertising atau periklanan dan juga kajian media. Sedangkan di Ilkom UGM peminatannya lebih ke ranah kreatif media dan jurnalis sama strategic communication. Nah, di UNER juga punya peminatan yang cukup unik. Dia ada komunikasi korporat sama komunikasi pemberdayaan masyarakat. Dan di Ilkom UB itu lebih ke komunikasi strategis sama kayak di UGM. Terus ada jurnalistik dan juga kajian media. Jadi setiap universitas punya peminatan ilmu komunikasi masing-masing. Mungkin nanti teman-teman juga bisa me- menyesuaikan teman-teman minatnya ke bidang mana gitu. Dan jalur masuknya sama dari SNBP, SNBT, ataupun ujian mandiri. Di UI sendiri kan ada SIMAK UI, PPKB, atau kelas internasional, baik itu dari talent scouting atau SIMAK kelas internasional. Kemudian di UGM ada dari jalurnya UM UGM, kemudian CBT atau PBUTM dan PBUB, dan juga kelas IUP. Di UNER juga ada dari mandirinya Mandiri Prestasi, UTBK Plus, ujian tulis, dan juga Mandiri Kemitraan. Dan di Ilkom UB sendiri, jalur mandiri itu ada dari Mandiri Rapot, SMUB UTBK, dan juga SMUB Prestasi. Nah, karena aku dari Ilkom Unpad, jadi mostly aku akan banyak bahas tentang Ilkom Unpad itu sendiri. Berbeda dari Ilkom di universitas lainnya, di Ilkom Unpad ini dia berada di bawah naungan Fakultas Ilmu Komunikasi, satu-satunya Fakultas Ilmu Komunikasi di perguruan tinggi negeri di Indonesia, dan peminatannya sedikit berbeda dari Ilkom universitas lainnya karena di Ilkom Unpad sendiri kami lebih mengarah ke riset dan juga kajian komunikasi murni. Ada kajian media budaya, kajian kesehatan, dan juga kajian literasi politik. Maka dari itu, dari peminatan tersebut, kita juga ada mata kuliah yang memang mengarah ke riset atau penelitian. Contohnya ada riset kuantitatif yang turunannya adalah metode survei. Jadi kami akan menguji misalnya pengaruh media terhadap minat belajar, pengaruh penggunaan media sosial dan sebagainya. Kemudian ada juga mata kuliah metode analisis isi. Di sini kami belajar untuk mencoba menganalisis misalnya sentimen politik di Twitter, sentimen politik di Instagram. Kemudian ada juga social network analysis dan juga audit komunikasi. Nah, untuk social network analysisnya ini lebih ke kita tahu misalnya jaringan komunikasi di eh, di Twitter itu seperti apa, jaringan komunikasi di media sosial X, di YouTube itu seperti apa, itu bisa kita pelajarin dari mata kuliah Social Network Analysis ini. Dan juga audit komunikasi, mungkin tadi ada Kak Nargi yang dari audit UI. Nah, di Ilkom Unpad sendiri juga ada
mata kuliah audit ya. Dan ini berbeda dari audit ekonomi karena di sini kita belajar untuk mengaudit atau mengevaluasi bagaimana jalur atau bagaimana budaya komunikasi di suatu perusahaan atau di suatu organisasi. Nah, jalur masuknya sendiri juga kurang lebih sama, ada SNBP, SNBT, SMUP, dan 2 tahun belakangan ini Ilkom Unpad punya jalur IUP, dan IUP-nya ini kami berfokus ke Korea Selatan, dan univ yang kami ajak untuk menjadi partner university itu ada dari Hanyang, Sungkyun Kon University, Myeongji, Wusong, dan terakhir itu ada dari universitas di Australia yaitu Queensland. Jadi eh, universitas-universitas ini memang menjadi partner university kami karena lagi-lagi mengarah ke riset. Jadi eh, memang yang diajak kerjasama ini Ilkom yang punya kajian yang sama, punya peminatan yang sama dengan Ilkom Unpad. Kemudian ini aku juga aku lampirkan juga passing grade dari SNBP dan SNBT. Mungkin kan sekarang teman-teman kelas 12 juga akan menyiapkan SNBP ya. Di sini ada rata-rata rapot yang aku ambil dari sumber Instagram akunnya Monster Institute. Tapi teman-teman bisa cek ulang lagi, barangkali ada follow up atau update terkait nilai-nilai rapot berikut dari beberapa universitas, dan ada passing grade juga dari SNBT, cuman aku hanya mencantumkan beberapa universitas seperti UGM, UI, dan UNPAD. Teman-teman bisa cari lebih lanjut terkait passing grade-nya. Selanjutnya, di Ilkom sendiri kita belajar apa sih? Pertama tentu untuk di semester-semester awal pasti kita diajarkan pengantar ilmunya. Di setiap jurusan pasti ada pengantarnya. Kemudian seperti yang orang-orang tahu, Ilkom pasti ngomong doang kan gitu. Iya benar ngomong karena di sini juga kita diajarkan public speaking, ada mata kuliahnya sendiri. Tapi nggak cuma ngomong, kita juga diajarkan untuk menulis kreatif karena kan di saat ini banyak apa ya media sosial yang berkembang ya teman-teman. Jadi kita diajarkan untuk ada literasi media juga, ada kajian media dan budaya juga, ada mata kuliah komunikasi pemasaran dan media digital yang memang lebih mengarah ke advertising gitu. Terus juga di awal-awal kita akan diajarkan komunikasi, ada organisasi, komunikasi politik, komunikasi interpersonal, dan juga intrapersonal. Kemudian nanti di semester akhir itu mulai ada belajar filsafat juga, ada belajar teori komunikasi yang memang untuk menunjang eh, penyusunan skripsi. Jadi ada teori komunikasi dan juga filsafat komunikasi. Nah, kira-kira mata pelajaran apa sih yang memang relevan dengan jurusan ilmu komunikasi? Kebetulan dulu aku dapet Ilkom Unpad ini dari SNBP, dan nilai yang mengangkat aku di SNBP itu ada nilai dari sejarah dan antropologi, tapi mungkin dari teman-teman yang kayaknya saat ini nggak ada jurusan IPS ya, cuman memang ada mata pelajaran sosiologi yang memang bisa membantu teman-teman nanti ketika pemilihan di SNBP. Kemudian jurusan Ilkom dikenal cuman ngomong doang, tapi karir landscape-nya banyak ya saat ini, apalagi di berkembangnya media. Itu ada pertama, teman-teman bisa jadi peneliti kajian media, misalnya menganalisis sentimen di media digital seperti media sosial, di Twitter khususnya lebih banyak. Kemudian juga ada media audience analyst menganalisis sentimen. Kemudian bisa juga
bekerja sebagai research and development. Dan seperti yang sekarang bertebaran di mana-mana ya, content creator itu karir landscape-nya ada di ranah kreator produk media kreatif dan juga digital communication profesional, communication ataupun communication entrepreneur. Jadi di sini teman-teman bisa jadi jurnalis atau wartawan atau pembawa berita, creative writer. Sekarang mungkin teman-teman tahu banyak job market yang membuka content writer atau copywriter atau bahkan social management atau social media planner. Nah, di Ilkom sendiri itu jadi salah satu karir landscape buat teman-teman. Terus terakhir, teman-teman bisa juga jadi praktisi komunikasi korporat sebagai corporate communication atau marketing communication atau PR di beberapa lembaga seperti misalnya di LSF, Lembaga Perfilman, kemudian bisa juga di pemerintahan, contohnya di Kementerian Komunikasi dan Digital, atau bahkan bisa juga teman-teman jadi corporate social responsibility di suatu perusahaan. Dan karir landscape ini aku rangkum dari beberapa universitas karena setiap universitas itu punya profil lulusannya masing-masing. Dan aku petakan 3 karir landscape ini dari setiap universitas. Kemudian kampus life aku di Unpad itu seperti apa? Ya kurang lebih sama mungkin seperti kakak-kakak sebelumnya yang memang aktif di organisasi atau kepanitiaan. Di Unpad sendiri eh, kepanitiaan dan organisasinya itu cukup aktif, cukup berjalan seperti HIMA ataupun BEM fakultas atau BEM universitasnya. Kemudian ada juga ISEC kalau teman-teman tahu, terus ada juga Girl Up, ada juga TEDx yang sempat aku ikuti. Kalau teman-teman sempat tahu juga TEDx, dan karena Ilkom sendiri itu sangat relevan dengan media, sangat dekat dengan media, jadi kami juga sering company visit ke beberapa media. Sebenarnya ke perusahaan-perusahaan besar seperti Shopee atau Tokopedia itu juga kami pernah company visit, cuman karena sedikit banyak relevannya dengan corporate di ranah media, jadi kami lebih sering company visit ke perusahaan yang memang berkaitan dengan media seperti halnya Kompas atau CNN, atau ini aku pernah ke Tribun Jabar, company visit ke Tribun. Dan aku tadi seperti yang disebutkan sama Kak Cindy, aku anaknya Kak Cindy di tahun 2023. Dan aku join ke Intan itu benar-benar baru kelas 12 karena sebelumnya aku bisa dibilang aktif di SMA. Jadi aku baru merasa untuk bisa belajar yang fokus di kelas 12. Jadi aku memilih Inten karena menurut aku Inten itu disiplin untuk belajar. Jadi eh, aku berharap saat itu aku punya eh, manajemen time yang bagus di Inten karena aku dari boarding yang mana pasti jam belajarnya itu berbeda dari teman-teman yang mungkin pulang pergi sekolahnya. Jadi dari Inten aku benar-benar belajar disiplin dan belajar memanage waktu yang baik, kapan aku harus waktu istirahat, kapan harus aku belajar, kapan harus mengerjakan progres dan sebagainya. Kemudian dari Inten juga aku belajar untuk tanggung jawab atas pilihanku karena aku tahu aku punya impian untuk ke PTN. Jadi eh, di Inten itu juga nggak mengeluarkan satu 1 juta atau 2 juta, mungkin bisa lebih dari itu. Jadi eh, tanggung jawab akademik itu aku dapatkan dari salah satunya belajar di Inten juga. Dan eh, seperti yang tadi juga di awal disebutkan bahwa di Inten akan ada konsultasi akademik, dan itu sangat membantu aku pribadi karena di awal aku sempat juga apa ya bingung mau ke jurusan mana, tapi di Inten ini mewadahi kebingungan tersebut. Jadi lebih banyaknya aku konsultasi ke Kak Cindy sebagai walas aku.
menurut aku dibanding bimbingan dari sekolah atau konsultasi di sekolah, aku lebih banyak mendapatkan benefit konsultasi dari Inten karena kan setiap minggunya kita ada tryout. Jadi di situ kita tahu oh eh, apa ya rata-rata kita tuh di mana itu kita tahu gitu. Jadi eh, Inten bisa mewadahi konsultasi akademik tersebut. Dan terakhir aku merasa Inten ini sebagai simulasi kehidupan kuliah. Kenapa? Karena Inten sendiri kan juga punya apa ya target belajar sendiri, misalnya tryout setiap minggunya, kemudian progres yang setiap hari mungkin ya. Jadi menurut aku beban beban tugas intens saat itu sama dengan beban tugas di kuliah gitu. Walaupun ya porsinya beda, cuman menurut aku itu saat kelas 12 di Inten itu benar-benar simulasi aku kuliah. Jadi teman-teman nggak akan kaget, oh tugas kuliah berat banget ya. Tapi ketika teman-teman udah pernah bagaimana belajar di Inten, itu pasti teman-teman nggak yang se-culture shock itu. Kurang lebih itu. Dan mungkin sekian dari pemaparan aku terkait dinamika dunia ilmu komunikasi, dinamika jurusan ilmu komunikasi. Apabila teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut terkait jurusan Ilkom di UI gimana, jurusan Ilkom di UNER gimana, atau di universitas lainnya, aku terbuka untuk ditanya-tanya. Feel free buat DM aku atau mungkin teman-teman mau connect LinkedIn mungkin nanti bisa dihubungi aja. Mungkin sekian dari aku, semoga bermanfaat buat teman-teman, semoga bisa membuka khasanah baru bagi teman-teman dan gak bingung lagi mau milih jurusan. Eh, aku kembalikan kepada Kak Cindy moderator. Terima kasih. Terima kasih Ica atas pemaparannya yang sangat luar biasa ya. Jadi tadi Ica sudah banyak memaparkan apa sih bedanya Ilkom di beberapa universitas. Jadi walaupun jurusannya sama, tetap ya peminatannya itu berbeda-beda ternyata gitu. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan minat dan bidang yang teman-teman inginkan gitu ya. Kemudian tadi juga dimention ya untuk IUP di Unpad itu kerjasamanya di Korea Selatan sama ada di Australia tadi ya, Ica ya. Iya Kak, betul di Australia. Ya. Nah, mungkin teman-teman bahasa Inggrisnya bagus, mau coba IUP, boleh banget. Siapa tahu sekalian jadi idol ya di sana ya, di Korea Selatan. Canda ya teman-teman ya. Terus bagi kalian yang suka public speaking, boleh ini adalah jurusan yang cocok. Apalagi kalian yang suka bersentuhan dengan media begitu ya. Ini jurusan yang mungkin akan Gen Z banget gitu ya, Rek ya. Nah, sudah dipaparkan semua tadi narasumber kita dengan sangat eh, mantap jiwa. Nah, sekarang adalah sesi tanya jawab ya, teman-teman. Boleh bagi yang mau bertanya apapun kepada para narasumber dipersilahkan. Yuk, yuk, siapa yang mau bertanya? Boleh tanya lewat chat juga ya, BTW. Jadi nggak harus yang on mic, mungkin jaringannya jelek atau ada keperluan di luar. Boleh lewat chat Zoom aja. Yuk, Rek, tanya sebanyak-banyaknya ya, mumpung kita sedang bertemu dengan para narasumber ini. Halo Kak, ini mungkin aku langsung tanya atau bagaimana? Iya, boleh deh, langsung tanya. Ya. Ini boleh perkenalan diri dulu dong dari Inten Sebelumnya, mana, namanya ya, siapa? sebelumnya selamat malam. Perkenalkan, nama saya Faik, saya dari Mandok Malang, tentu ya Kak ya. Oh, di sini aku tuh pengen tanya terkait pemilihan prodi sebenarnya, karena kan masih ragu dan bimbang ya, antara sosum. Nah, aku tuh tertarik di dalam hal-hal dunia politik setelah aku ikut
kedinasan, setelah aku ikut duta yang memang di bawah nama dinas, setelah aku ikutin beberapa hal, ternyata memang aku nemu, oh ini kayaknya keren sih ini. Aku ngerasa cocok dengan passionku di sini di dunia politik gitu kan. Akhirnya setelah aku analisis dan akhirnya aku konsul dan orang tua malahan Abi itu nggak ngizinin Kak buat ambil hukum karena beberapa faktor. Aku juga udah konsul ke Inten Malang kan, cuman katanya ada beberapa hal yang memang mungkin aku bisa konsultasi lebih lanjut di sini ya, dengan harapan begitu. Kalau Abi kan nggak ngizinin hukum dengan alasan ya dengan kondisi hukum yang sekarang kan agak mengkhawatirkan ya, itu faktor pertama. Tapi aku rasa mungkin itu juga bukan satu-satunya alasan yang bisa dinormalisasikan. Dalam artian masih banyak aspek. Itu sependek pengetahuanku. Tapi mungkin dari sudut pandang kakak-kakak di sini, dari sudut pandang bapak ibu guru sekalian, mungkin ada POV yang bisa saya dapatkan. Begitu. Terus kedua, selanjutnya mungkin aku tuh masih bingung Kak antara hukum sama psikologi. Karena kan memang aku tertarik dalam selain hukum ya, rencananya selain hukum aku ambil komunikasi. Tapi aku rasa timbang aku ambil ilmu komunikasi, aku lebih suka dengan psikologi yang memang langsung aku mau pelajari interaksi dengan orang secara langsung gitu sih. Mungkin dari kakak dan ibu guru sekalian agak ada tanggapan. Makasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Dek. Oke, ini sepertinya Widya yang bisa lebih dulu menjawab. Silakan, Dek. Oke, terima kasih Bu Cindy. Fun fact-nya adalah aku dulu dilarang masuk hukum sama bukan cuma keluarga aku aja, tapi keluarga besar. Karena karena alasannya sama. Pasti alasan orang tua ini hukum itu ibaratnya satu kakinya di surga, satu kakinya di neraka. Pasti mereka bilang kayak gitu. Gitu. Cuma masalahnya adalah di sini waktu itu kan akhirnya aku memilih untuk memilih ambil hukum di tahun kedua aku inten waktu gap year. Nah, waktu itu akhirnya aku memilih untuk berani bilang ke keluargaku, ke nenekku, ke bapakku sama ke ibuku bahwa aku mantap untuk ambil hukum. Nah, eh, hal yang aku lakukan ketika itu adalah meyakinkannya dengan hukum itu banyak banget lanskap karirnya. Sehingga dalam hal ini adalah kalian harus tahu lebih dulu jurusan jurusan kalian yang akan kalian ambil tuh arahnya mau kemana, mimpi kalian mau kemana, biar kalian tuh punya alasan konkret yang jelas buat disampaikan ke orang tua kalian, sehingga orang tua kalian tuh lebih yakin lagi gitu. Nah, kalau aslinya tuh banyak cara. Kalau caraku seperti itu, atau mungkin kalian bisa apa namanya kasih tahu bahwa ya memang hukum Indonesia masih kayak gini, tapi masalahnya kondisi realnya atau faktualnya adalah semuanya tuh butuh hukum di dunia, nggak cuma di Indonesia aja tapi di dunia. Sehingga kalau menurutku ya hukum itu suatu jurusan yang nantinya tuh pasti akan dibutuhkan ke depannya gitu. Jadi kalau apa namanya kalau saranku adalah banyakin riset tentang jurusan ini bukan cuma hukum aja, mungkin teman-teman sekalian ada yang mau ke ilmu ekonomi tapi nggak dibolehin, ke ilmu komunikasi tapi nggak dibolehin dan lain sebagainya itu riset dulu tentang jurusan-jurusan yang ingin kalian masukin gitu. Jadi kalian punya alasan konkret untuk memilih jurusan-jurusan tersebut yang akan kalian sampaikan ke orang tua kalian. Kalau kataku kayak gitu sih. Terima kasih. Monggo Bu Cindy. Oke, luar biasa ya. Jadi kita harus tahu ya, Dek ya, alasannya, alasan konkretnya, kenapa sih tetap pengen ke jurusan tersebut untuk meyakinkan ke orang tua, begitu. Mungkin di sini ada teman-teman yang mau menambah juga, teman-teman narasumber, atau mungkin Bapak Ibu mau menjawab keresahan ya dari pertanyaan tersebut, boleh? Mungkin mau nambahin juga sih Mbak. Kalau misal kamu tertarik untuk belajar politik gitu ya. Em, aku mau nanya lagi sih, kayak kamu pengen emang tertarik sama politik atau kayak pengen in the future kamu itu jadi politician alias politikus gitu.
Itu kan mungkin dua hal yang berbeda gitu. Nah, kalau misal kalian yang pertama, kamu yang pertama gitu ya, menurut aku hukum tuh udah yang paling tepat sih ya. Nah, politikus lagi, pengen jadi politikus. Ini ya, anggota DPR ya. Bisa tuh. Nah, menurut aku untuk jadi politikus itu jalurnya baik banget ya. Nah, Dubes mah HI, tapi juga sebenarnya kalau HI itu persentase untuk jadi Dubes juga dikit juga sih. Maksudnya nggak yang semua orang HI akan jadi Dubes. Jadi sebenarnya again ya, aku mau nyampein juga jurusan tuh nggak everything sebenarnya. Maksudnya kalian bisa masuk ke satu jurusan, tapi ntar at the end kalian bisa masuk ke sektor yang sangat berbeda gitu. Itu juga bisa gitu. Jadi sebenarnya menurut aku sih nggak usah yang terlalu stres yang kayak aku harus jurusannya harus dicari. Maksudnya harus yang pakem gitu ya. Yang penting kalian suka sama jurusan tersebut, nanti mau jadi apanya itu sebenarnya bisa ngikut sebenarnya. Karena mungkin kalau misal jadi politikus atau dubes gitu, kalian bisa tuh, misal dari jurusan jurusan aku juga bisa gitu. Kalian belajar ekonomi, terus nanti bisa ikut CPNS untuk ke kedutaan. Itu kan bisa banget ya. Terus juga politikus yang dari anak FE atau dari ilmu ekonomi juga banyak banget gitu kan. Tapi kebanyakan teknokrat sih jatuhnya ya. Misal kayak Bu Sri Mulyani, terus Bambang Brojonegoro, itu kan juga in a way bisa dibilang politikus lah, tapi emang jalurnya lebih ke teknokrat gitu kan. Jadi mungkin itu sih kalau Oke. Mungkin ada lagi yang mau menambahi, teman-teman? Silakan. Atau ini ya, seperti yang Widi sampaikan di chat, eh ini Pak Hamdani membantu orang tuanya untuk meyakinkan. Mungkin nanti, siapa namanya tadi? Maaf, Mbak Cindy lupa. Siap. Oh, Siapa? Ini Habil kalau nggak yang salah Mbak bertanya namanya. tadi Hubil ya? Mas Maaf, Faik, Mas Faik Fai. dari Man 2 Kota Malang. Oh iya. Nah, itu nanti mungkin bisa minta tolong ya, Dek ya, ke wali kelas. Wali kelas kan juga sering berkontak juga dengan orang tua. Nah, itu meyakinkan bagaimana mengapa kamu pengen ke jurusan itu dan ya sebenarnya kalau sesuai dengan apa yang kamu mau, yang kamu minat, nantinya juga akan membantu di perkuliahanmu nanti begitu. Izin masuk Bu Cindy. Ya, boleh, Eh, boleh. jadi gini teman-teman, kalau semisal kalian mungkin ada kasus kalian tuh bingung mau ngomong apa ke orang tua kalian, wali kelas kalian bisa jadi penghubung sih kalau menurutku. Karena waktu itu aku juga bingung kan mau ngomong apa izinnya dan lain sebagainya. Akhirnya aku bilang ke Pak Hamdan juga kalau aku pinginku hukum Pak aslinya. Cuma aku nggak tahu ngomongnya kayak mana ke orang tuaku. Jadi waktu itu waktu sesi konsultasi kalau nggak salah dan kebetulan orang tuaku, bapakku lebih tepatnya, itu sering kontakkan sama Pak Hamdani ternyata. Nah waktu itu akhirnya Pak Hamdani juga yang sangat membantu aku untuk akhirnya masuk ke hukum sih gitu. Jadi wali kelas itu sangat membantu untuk jadi penghubung antara kalian sama orang tua kalian. Kalau misal kalian bingung mau ngomong apa ke orang tua kalian seperti itu. Baik, terima kasih Widi. Gimana, Dek? Sudah terjawab? Oke, makasih banyak untuk Kak Widi dan juga Kak siapa tadi yang satunya? Rachel. Ya, Rachel, kan udah menjawab pertanyaannya. Cukup membantu kayak. Oke, semoga nanti sesuai deh ya dengan apa yang kamu mau. Oke, ini selanjutnya juga ada yang sudah raise hand. Ada Kinza dari Kebonsari. Halo Dek Kinza, silakan Dek. Hai Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam ya kakak-kakak narasumber, para konten yang sudah lolos PTS-nya sangat menginspirasi ini. Perkenalkan dulu, nama aku Kinza Deva Yusra, bisa dipanggil Kinza, siswa dari Intan Kebosari, Surabaya dari Sekolah SMA Hadijani. Nah, pertama-tama pertanyaan saya itu, saya ini kan anak IPA ya, mempunyai jurusan tapi mempunyai jurusan pilihan IPS yaitu psikologi. Tolong dong kakak-kakak narasumber yang super keren ini berikan aku motivasi biar aku semakin yakin dengan jurusanku yang terutama aku ini hitungannya linjur dari IPA ke IPS. Meskipun penjurusan di kelasku dapat dua-duanya sih yaitu IPA IPS. Terus aku ini kan
sudah ada pilihan TKA ya. Nah, kebetulan aku ini ambil pilihan TKA-nya yaitu biologi sama sosiologi. Saran nih Kak, buat pilihan keduanya setelah psikologi UNER bisa apa ya Kak? Kalau bisa selain kedokteran deh. Terima kasih. Oke, terima kasih Kinza atas pertanyaannya. Silakan teman-teman. Barangkali ada yang mau menjawab keresahan hati Kinza. Oke, mungkin aku menjawab buat yang motivasi linjur ya, karena aku kebetulan juga lintas jurusan dari IPA ke IPS. Sebenarnya kayak kalau motivasi buat linjur adalah keyakinan bahwa emang jurusan yang kamu mau, alasan kamu linjur itu emang yang beneran kamu mau gitu loh. Karena kalau case-nya di aku, pas aku tahu mau ekonomi, aku bener-bener sadar, oh aku mau ekonomi harus lintas jurusan, aku nggak tahu apa-apa nih tentang IPS, sosiologi, geografi, ekonomi aku juga kayak nggak terlalu paham gitu-gitu. Aku bener-bener kayak yang harus yakin dulu sih, biar kita tuh semangat buat belajarnya gitu sih. Terus itu aja sih sebenarnya kalau keyakinan aja gitu. Mungkin aku bisa menjawab yang itu sih. Oke, yakin ya. Yang lain barangkali tadi Rachel juga linjur ya, Dek ya? Iya. Oke. Kalau aku sih paling tipsnya adalah harus apa ya? Ya itu tadi explore before you commit ya. Alias kalian harus explore dan cari tahu, do your research, tanya ke 1.001 orang tentang jurusan itu tuh kayak gimana. Sebelum kalian benar-benar komit, oke mau jurusan itu. Eh, Other than that juga kalian harus suka gitu sama mungkin salah satu elemen yang ada di jurusan itu gitu. Misal kayak ekonomi ya kalian harus suka pelajaran ekonomi gitu sama ngitung-ngitung kalian harus suka. Terus akuntansi juga kan harus bisa bukan harus bisa tapi harus suka lah sama eh, apa ya pelajaran yang emang berkaitan dengan jurusan tersebut. Mungkin itu apa yang bisa ngeyakinin kalian ya. Sama ya again untuk cari idola kalian tuh siapa sih gitu. Misal kayak lihat orang nih, oke, aku pengen psikologi karena lihat orang A ini orang dari psikologi UNER misal, terus dia bisa jadi psikolog atau HR di mana gitu. Nah, itu kan jadi kayak terinspirasi ya. Nah, menurut aku itu juga yang bisa ngeyakinin kalian sih dari milih jurusan itu. Dan lintas jurusan itu juga hal yang sangat ini ya krusial dan riskan gitu kan karena kan ya bayangin aja kalian udah belajar 2 tahun IPA gitu tahu-tahu kalian harus linjur itu kan kalian harus start dari nol banyak yang dikorbankan dan harus punya tekad yang kuat karena again menurut aku kalau segala hal yang mulai dari nol itu tuh buat nyusulnya tuh kalian harus benar-benar punya apa ya punya ambisi yang besar gitu karena kan ya kalian dari nol nih teman-teman kalian kan udah belajar IPS itu udah dari 2 tahun yang lalu gitu. Jadi ya harus punya tekad yang kuat lah buat bisa linjur. Dan menurut aku visible kok untuk linjur dan selama itu tadi kalian punya tekad yang kuat gitu. Terus menjawab yang tadi kayak kan apa pengennya pilihan keduanya apa tadi kan awal psikologi terus pilihan keduanya kira-kira apa gitu kan. Ya again sih kalau aku dulu sih nyari yang masih connect gitu. Misal aku pilihan pertama waktu UTBK tuh apa, IEUI, terus yang kedua adalah manajemen UNER, itu kan masih FE ya, jadi masih related gitu. Mungkin kamu juga bisa pakai cara itu gitu. Karena kalau aku sih lihatnya dari sektor ya. Kalau misal aku tiba-tiba IE, terus tiba-tiba yang kedua hukum, itu menurut aku udah beda banget gitu. Jadi mungkin itu juga bisa dicoba sih dan again harus explore dan tanya-tanya banyak banget orang sih dan pokoknya research lah karena menurut aku itu bisa mencerahkan kamu gitu. Oke, baik. Gimana, Dek Kinza? Apakah terjawab, Dek? Bentar ya, saya boleh tambah pertanyaan satu lagi. Boleh, boleh. Silakan. Jadi kalau dari yang saya berikan tadi itu kakak-kakak pas narasumber yang sudah lolos PTN ini semuanya adalah pejuang UTBK. Kebetulan eh ranking saya kan kurang memungkinkan untuk mengikuti SNBP harus fokus di UTBK. Nah,
untuk para kakak-kakak mungkin ada saran nggak buat uji UTBK itu gimana sih biar serius kayak mungkin saya itu masih kadang eh, bosan dalam mengerjakan soal yang terlalu banyak. Akhirnya pertamanya sudah serius, tapi mulai lama kelamaan jadi bosan dan akhirnya capek udah jawab apa aja yang ada kayak mungkin ada saran nggak, Pak? Bagus banget nih pertanyaannya. Mungkin banyak juga ya teman-teman di sini yang merasakan hal yang sama dengan Kinza. Jadi bagaimana sih cara memotivasi dalam belajar kan kadang bosan atau sebagainya. Yuk silakan dijawab teman-teman. Aku mau izin jawab eh, terkait keresahan Kinza. Tapi mungkin aku izin menjawab pertanyaan yang pertama ya, kira-kira di jurusan psikologi di univ mana lagi yang bisa jadi pilihan Kinza eh, yang memang dari Linjur gitu. Kalau aku boleh kasih saran, kebetulan kan aku dari Unpad dan di Unpad itu ada jurusan psikologi juga. Nah, di psikologinya Unpad ini kebetulan dia lebih ke ranah saintek. Jadi mungkin Kinza yang dari jurusan IPA yang lebih ke fokusnya ke IPA bisa menjadikan psikologi Unpad sebagai salah satu pilihan Kinza. Cuma nanti Kinza boleh research lagi, boleh cari tahu lagi lebih lanjut terkait psikologi Unpad karena temen aku ada juga yang memang dari SMA yang sama di Mandua Kota Malang dia bisa ke psikologi Unpad karena ya dari jurusan MIPA gitu Linjur. Jadi nanti kalau misalkan Kinza mau tanya-tanya lebih lanjut terkait psikologi Unpad bisa feel free buat ngehubungin aku. Untuk gimana sih cara ningkatin semangat buat belajar? Walaupun aku nggak apa ya nggak dari SNBT gitu ya, cuman beberapa kali memang aku menyiapkan untuk SNBT. Aku sangat memaksimalkan untuk SNBT. Eh, Saran yang aku bisa kasih, Kinza coba bisa belajar bareng teman-teman gitu. Teman-teman mungkin sekelas di Inten atau teman-teman ya teman-teman seperjuangan Kinza gitu yang mungkin memang juga memperjuangkan SNBT itu bisa Kinza ajak belajar bareng-bareng karena ketika menurut aku pribadi ketika kita melihat teman atau siapapun yang ya istilahnya seperjuangan oh ternyata dia belajarnya keras ya dia aja belajar masa aku nggak belajar gitu jadi itu jadi motivasi tersendiri buat diri aku pribadi gitu jadi mungkin yang aku bisa sarankan Kinza bisa ajak belajar teman-teman seperjuangannya biar apa ya itu jadi motivasi juga jadi support system juga buat Kinza yang mungkin awalnya kesepian gitu ah malas belajar sendirian gitu dan ketika sama teman-teman ya Kinza jadi ngelihat oh ternyata aku ada juga ya teman berjuangnya teman belajarnya aku nggak sendirian nih kurang lebih itu sih yang bisa aku saranin mungkin boleh dari kakak-kakak yang lainnya terima kasih. Mungkin aku izin nambahin juga, maaf agak banyak nambahin karena mungkin relate ya, karena linjur tadi. Mungkin pertanyaan pertama kan tentang yang pertanyaan tambahan tadi yang pertama ya, tentang kayak gimana sih linjur terus membaginya sama IPA kurang lebih kan kayak gitu kan, sama di sekolah gitu kan, TKA dan lain sebagainya gitu. Nah, aku tuh cerita dikit, aku kan linjur. Nah, linjur aku tuh start dari kelas 12 semester awal gitu. Jadi bukan yang kayak biasanya kan ada kan yang kayak semester kedua baru linjur gitu. Karena aku ngerasa eh, aku ada apa ya positioning aku di IPA tuh kayak kurang strategis gitu karena yang pertama aku emang gak niat di jurusan IPA, yang kedua SMA aku juga yang gak ada history untuk meloloskan SNBT asik yang undangan itu SNBP ke UI gitu itu gak ada alumni yang bisa karena aku Libels kan SMA 15 Surabaya. Nah, dari kayak gitu terus aku juga nggak eligible guys nomor apa nilai fisika aku tuh pernah 15 bener kayak nggak nggak strategis lah aku tuh di SNMPTN dan jalur undangan itu jadi dari situ aku udah kayak oh kalau misal aku belajar IPA kayaknya takut telat dan segala macam jadi aku langsung banting setir ke IPS dari semester pertama tapi ya
aku masih ada beban UN kimia. Pokoknya aku milih UN kimia kan waktu itu. Jadi aku pengen maximize itu juga karena kan walaupun itu nggak digunakan ya, tapi kan itu kan ditulis di ijazah gitu. Jadi aku belajar juga kimia, yaitu dengan selain kan aku ambil kelasnya udah IPS. Nah, aku langsung selalu diajak tambahan sama guru-guru kimia gitu. Karena ya aku udah ngomong kalau aku mau UN-nya kimia. Do UN-nya nggak ada juga sih. Cuman ya aku jadi kayak tetap balance itu sebisa aku biar nggak ketinggalan juga. Terus pertanyaan kedua adalah tentang ini ya, kayak gimana caranya semangat belajar karena kan kadang bosen dan segala macam ya. Bener banget sih, pasti kayak entar di akhir-akhir itu apalagi ya, itu bosen tuh bakal sering terjadi banget. Cuman yang aku bisa sampaikan adalah mungkin cara biar meminimalisir rasa bosen saat belajar adalah dengan kamu tuh harus suka sama belajar itu sendiri gitu. Kamu harus suka sama the idea of belajar matkul atau mata pelajaran itu gitu. Misal aku nih belajar sejarah, aku nggak ngerasa itu tuh kayak beban kayak anjir banyak banget ini materinya dari A sampai Z segala macam gitu. Tapi kayak lebih ke tiap belajar tuh kayak take away-nya kayak oh ternyata dulu itu kerajaan Majapahit gini-gini ya gitu loh, ngerti gak sih kayak lebih ke disambungin sama kayak rasa terpuaskan akan keingintahuan tuh jadi dapat gitu. Jadi aku suka belajar karena bukan buat ujian tapi lebih ke oh gitu ya, ngerti gak sih kayak aku tuh waktu dulu tuh dapat banget gitunya. Sama kayak aku belajar ekonomi. Oh, ternyata duit itu ada nilainya gitu. Misal kita ngitung duit sekarang ternyata nggak sama sama kayak duit nilai di tahun 2010 gitu. Itu kan menurut aku itu lumayan ini ya, masa bermanfaat gitu dan aku ngerasa kayak wah gitu. Ada gitunya loh guys. Sama misal sosiologi berinteraksi dengan orang gitu kan. Itu kan juga oh ternyata ini tuh kayak gini ya, kayak rasanya satisfying banget ngelihat apa yang kamu pelajarin di kelas sama ketika kamu lihat actualnya gitu, kayak sambungin sama dunia nyata itu kayak menarik gitu. Sama kayak dulu waktu aku belajar IPA nih contoh ya, biologi tentang daun. Oh, daun tuh ada klorofil segala macam. Jadi aku lihat daun tuh kayak, lu ada klorofil gitu. Iya sih kayak disambungin kayak gitu. Jadi aku lumayan suka sih sama belajar itu karena ya bisa itu tuh tangible dan jadi aku tuh ngerasa knowledge aku tuh luas gitu. Jadi aku ngerasa nggak kalau belajar tuh aku ngerasa nggak beban, tapi mungkin bebannya tuh lebih ke pressure kan sama deg-degan ujian dan segala macam gitu. Tapi kalau belajar tuh kayak waktu itu aku seingat aku sih nggak beban ya. Dan dengan kayak gimana cara ngatasin kebosanan, ya again kamu harus cinta sama belajar itu. Yang kedua adalah dengan ya dikelilingi sama orang yang belajar juga bener kata Ica tadi gitu. Karena ya bosen mah semua orang juga bosen tapi gimana caranya kamu bisa ngelewatin itu gitu karena semua orang juga bosen gitu jadi kalian harus ya tetap keep going gitu lah guys gitu karena emang itu valid sih bosen belajar mulu gitu terus dulu aku juga apa ya mungkin sama jadiin tuh habit aja sih kayak misal sehari ditargetin nggak target sih cuman kayak sehari aku pengen ngabisin latihan soal berapa bab jadi karena itu udah dilakukan selama berbulan-bulan jadinya ya itu rutinitas aja walaupun bosen ya bodo amat itu rutinitas aku gitu jadi ya dilakuin aja jadi perasaan kamu bosen tuh sebenarnya ya iya tapi ya as long as kalian tetap ngelakuin itu jadinya outputnya akan mengikuti gitu gitu sih. Oke, gimana Kirza? Apakah sudah terjawab, Dek? Ya banget nih Kak. Jadi tadi yang aku ambil itu buat belajar sambungin sama dunia nyata biar kayak rasa puas gitu. Terus habis itu ya tadi ada banyak sekali motivasi yang wah, keren banget. Jujur aku bisa apa namanya ambil ambil hikmah dari motivasi itu dan aku bakal coba terapin ke selanjutnya. Terima kasih buat Kak Nargis dan Kak Hazel serta Kak Anissa untuk segala motivasi. Terima kasih banyak sudah termotivasi. Oke, ada lagi yang mau bertanya, Rek, teman-teman? Boleh raise hand ya yang mau tanya ya.
Ada lagi pertanyaan? Atau mungkin ini ya pertanyaan yang klasik, mungkin bisa mewakili teman-teman juga. Banyak dirasakan sama anak SMA, terutama yang aktif ya, yang kelas 3 ini. Gimana sih membagi antara inten yang sebegitu santainya, enggak ya? Inten enggak sesantai itu. Membagi waktu antara inten sama sekolah yang banyak tugas, apalagi yang deadline ujian segala macam. Nah, itu seperti apa teman-teman? Mungkin bisa sharing karena kebanyakan permasalahan adik-adik itu di manajemen waktu gitu. Ya, mungkin aku dulu ya, Bu. Oke, kalau dari aku sendiri, pasti priority skill tuh udah pasti harus kalian terapkan. Maksudnya, katakan gini, kalian ada deadline progress, terus ada deadline, apa namanya, tugas dari sekolah gitu ya. Nah, kalian harus tentuin dulu nih, mana di antara dua deadline itu yang harus kalian kerjakan atau mungkin deadline-nya itu mepet gitu. Nah, kalau kataku sendiri adalah kalian harus siap untuk begadang karena meskipun begadang ini meskipun kalian masih SMA ya, tapi kuliah itu kalian akan sangat banyak untuk begadang, terutama mungkin eh untuk kerja kelompok apapun itulah, apalagi kalau misalnya kalian organisasi gitu, karena begadang itu mau nggak mau harus kalian lakukan gitu. Jadi kalau menurutku terapin skala prioritas. Pilih prioritas mana. Katakan gini, kalian lagi bangun nih, kalian bangun bangun tidur. Kalian lihat tas apa aja yang harus kalian lakukan dan kalian kasih dari 1 sampai 10 lah katakan. Prioritas tas apa yang harus kalian kalian kerjakan terlebih dahulu. Yang kedua apa, yang ketiga apa dan lain sebagainya gitu. Jadi kalian nggak akan, kalau dalam bahasa Jawanya kedandapan mungkin ya. Kalau aku sih gitu ya. Dan eh kalau aku dulu apa ya, lebih ke kalau bisa untuk nyolong-nyolong waktu istirahat gitu, atau istirahat sekolah atau lagi jam kos buat ngerjain progres, aku usahain sih pasti, karena waktu kelas 3, waktu kalian kelas 12 ya, setiap waktu yang kalian lewati itu sangat berharga untuk persiapan kalian untuk mempersiapkan masa depan kalian. Kalau dari aku kayak gitu. Oke, jadi buat skala prioritas ya Widya. Ada yang mau menambahi lagi teman-teman? Oke, Kak, aku izin menjawab juga. Kalau dari aku sendiri, aku sebenarnya kan kalau aku kondisinya internnya pas lagi COVID kan, jadi online gitu. Nah, aku sama kayak Widi tadi, aku bikin kayak to-do list gitu, kayak aku harus hari ini harus apa aja, sama aku tuh ngeset time frame gitu loh. Kalau misal dari pagi sampai sore, aku fokus ke ngerjain tugas sekolah, belajar, dan lain-lain. Terus kalau dari sore ke malam, aku fokus intent. Jadi kayak aku kebagi dua fokus gitu loh. Jadi kalau aku gitu sih. Jadi aku list to do list, terus aku bener-bener aku exact kayak dari jam segini sampai jam segini aku harus ngerjain tugas-tugas sekolah, belajar belajar dan lain-lain, ujian dan lain-lain, malamnya aku intern gitu. Sama kalau aku pas kelas 12 aku banyak mengorbankan waktu sih. Kan karena kita kalau mau lagi banyak nih prioritas nih, kan pasti harus ada yang dikorbanin kan. Dan kalau aku ngorbanin eh, waktu-waktu kayak main HP, main main sama temen dan lain-lain gitu. Aku pas kelas 12 aku lumayan cukup fokus sih gitu. Jadi emang harus ada yang dikorbanin. Itu sih kalau dari aku. Oke, sip-sip. Jadi harus ada sesuatu yang dikorbankan ya, Nargis ya. Mungkin Ica dan Rachel mau menambahkan, Dek. Aku izin menambahkan, mungkin ada anak mandua juga ya tadi yang memang waktu itu kondisinya boarding dan waktu belajarnya atau eh, ya waktu istirahatnya pasti gak banyak kayak anak yang pulang pergi. Atau ini juga bisa ke teman-teman secara umum. Aku retweet ke Nargis karena aku juga apa ya menjadwalkan menjadwalkan
tugas-tugas sekolah, pokoknya apapun yang berkaitan dengan sekolah, itu aku usahain selesai di sebelum maghrib gitu. Jadi setelah jam 6 sore dan sampai seterusnya ke malam, itu aku fokus untuk menyelesaikan apapun tugas dari Inten, mau itu tryout, mau itu progress dan sebagainya. Jadi memang benar kata Kak Nargis tadi, ada yang harus dikorbankan, entah itu waktu main, waktu istirahat, seperti tadi yang dibilang Kak Widi juga. eh, Memang di masa-masa kelas 12 ini banyak yang harus kita korbankan. Eh, Waktu di weekend juga aku berupaya untuk apa ya, fokus ke Inten, karena kan setiap minggu itu ada tryout Inten. Jadi ya memang kita harus mengorbankan waktu-waktu untuk lebih fokus ke mengejar karir, mengejar impian kita gitu. Jadi aku retweet ke Nargis juga. Mungkin Kak Rachel mau nambahin juga. Kalau aku, apalagi linjur ya. Sebenarnya kalau cara aku sih agak tidak bisa dicontoh ya. Maksudnya waktu sekolah dulu kan offline ya. Aduh, agaknya sinyal aku nih jelek nih. Halo, halo. Kedengeran nggak ya? Kedengeran nggak ya? Sorry. Dengar Kak, dengar. Oke. Nah, mungkin kalau aku sih sebenarnya nggak bisa dicontoh karena aku kan linjur. Jadi aku tuh di kelas misalnya kan belajar IPA, tapi aku belajarnya IPS gitu. Aku masih colong-colong kayak belajar IPS. Waktu istirahat itu tuh aku selalu belajar lah. Pokoknya di setiap kesempatan dan waktu kosong aku pasti sempetin buat belajar gitu. Misal kayak lagi apa bikin SIM, aku inget banget ya, bikin SIM kan nunggu lama ya. Ya udah aku bawa buku catatan aku gitu karena itu buat ya karena waktu itu berharga lah ini mepet semuanya kan. Jadi aku benar-benar maksimalin segala chance atau opportunity buat belajar gitu sih. Dan pokoknya teman kelasku juga jadi saksi sih waktu di sekolah ya. Kalau misal kayak tiap istirahat atau tiap isoma segala macam lah, aku tuh pasti nyempetin buat belajar. Terus waktu di Inten juga aku padet banget lah, pasti aku datang lesnya jam 4:30, terus datangnya pasti jam 4 sampai jam 9 gitu. Karena aku ngerti kalau misal udah sampai rumah, badan tuh pasti rasanya pengen rebahan gitu kan. Jadi aku bener-bener eh, nyelesain tuh semua di Inten, terus di rumah tinggal tidur. Gitu sih paling eh, caranya, Mbak. Oke, berarti harus menyempatkan belajar di sela-sela waktu yang ada, begitu ya. Karena waktunya sudah larut ya, Dek ya, teman-teman. Jadi besok juga kalian sekolah, kemudian kakak-kakaknya kerja juga, kemudian ada yang kuliah juga. Nanti kalau misal ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan tanya ke medsos para narasumber keren ini ya, teman-teman ya. Nah, seperti yang Mbak Cindy bilang tadi, yuk kita foto dulu yuk. Mbak Cindy mau screenshot nih ya. Yuk yang bisa on cam dulu sebelum nanti ada yang mau disampaikan oleh Pak Dika. Gak ada yang on cam nih. Nah, itu Diandra sudah on cam. Pak Rado, terima kasih. Yuk yang lain, Kinza tadi juga. Oke. Yang lain boleh on cam. Nah, sudah ini saja. Ada lagi? Nah, mulai banyak nih yang on cam. Yuk teman-teman, biar bisa kita abadikan. Jangan lupa ya bikin ringkasan dan nanti upload di story IG, tag Proses Inten Jatim. Nanti eh, catatan yang menarik akan mendapat hadiah gitu ya. Sudah, Mbak Cindy screenshot ya. 1, 2, 3. Lagi-lagi. 1, 2, 3. Oke. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber.
yang keren-keren banget. Semoga lancar kerjanya. Kemudian untuk Ica, semoga lancar skripsinya, begitu ya. Untuk teman-teman yang lain, semoga dari acara ini tercerahkan. Nanti mau ambil jurusan apa. Pokoknya sukses selalu untuk kita semua. Saya kembalikan lagi ke Pak Dika. Silakan, Pak. Iya, oke, baik, luar biasa. Terima kasih Bu Cindy, gitu ya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah memberikan insight kepada adik-adik kelas yang ada di proses inten. Terima kasih untuk Kak Anissa, Kak Widi, Kak Rachel, sama Kak Nargis, gitu ya. Oke, teman-teman, tentunya kita dari inten itu akan selalu memberikan insight, gitu ya. Tidak hanya berhenti di malam hari ini, karena ke depan juga masih ada webinar-webinar serupa gitu ya untuk memberikan insight-insight atau pandangan-pandangan yang lebih menarik lagi gitu ya. Nah, terakhir teman-teman semuanya minta feedbacknya gitu ya dengan mengisi link yang ada di chat Zoom 1 menit aja gitu ya sebelum kita akhiri webinar kita malam hari ini. 1 menit aja, silakan diklik di chat Zoom-nya. Di situ ada link yang sudah saya kirim. Kesediaan waktunya 1 menit aja, minta tolong ya adik-adik. Iya, sembari ngisi, ini ada chat dari Kak Widi. Monggo kalau tanya tentang hukum dan seterusnya bisa ke @widikdabarata gitu ya. Ada juga dari Kak Nargis gitu ya. Kalau mau tahu lebih lanjut tentang akuntansi gitu ya, bisa DM ke @nargisyahya ya gitu ya. Dan kalau pengen tahu program proses inten, nah tanya ke wali kelasnya masing-masing gitu ya, cabang masing-masing gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih teman-teman semuanya untuk atensinya malam hari ini. Luar biasa gitu ya untuk narasumber kita juga. Terima kasih untuk pembawa acara kita juga pada malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita akhiri webinar ini dengan reaction yang begitu meriah dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih kasih. Mbak Dika Oke, sama-sama. semuanya. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Narasumber, guru-guru, Terima Terima kasih. kasih. siswa. Terima kasih. Terima kasih.